Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you are all doing great and ready to learn English today. So, in this video, we are going to learn about narrative text using an imaginative story. So, what is narrative text? Narrative text is a text that tells a story or event, either real or imaginary or fictional. Its main purpose is to entertain the readers and sometimes to give a moral lessons. Nah, jadi teks narasi adalah teks yang menceritakan sebuah kisah atau peristiwa baik nyata maupun imajinasi atau tidak nyata atau fiksi dengan bertujuan untuk menghibur pembaca dan memberikan pesan moral yang ingin disampaikan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu narrative text, sekarang kita masuk ke type of narrative text atau jenis-jenis dari teks narasi. Ada banyak jenis dari teks narasi, salah satunya yaitu fairy tales atau dongeng atau cerita-cerita tidak nyata seperti Snow White, Cinderella, dan lain-lain. Kemudian ada folk tale yaitu cerita rakyat atau cerita-cerita zaman dahulu seperti Malin Kundang, Sang Kuryang. Kemudian ada fable adalah cerita binatang yang mana ceritanya itu diperanin oleh binatang-binatang seperti The Lion and the Mouse, Kancil dan Buaya. Kemudian ada legend yaitu legenda seperti The Legend of Toba Lake. Nah, sekarang masuk ke structure of narrative text. Nah, di structure of narrative text that includes orientation, complication, resolution, and reorientation. So what orientation? Orientation, the beginning of the story where we know the characters, time, and place. Nah, di orientasi ini adalah pembukaan awal dari cerita yang menjelaskan tentang karakter dan keterangan tempat maupun keterangan waktu. Kemudian yang kedua ada complication atau konflik atau permasalahan cerita ini mulai muncul. Nah, kemudian ada resolution. That's how the problem is solved. Nah, jadi di sebuah cerita pasti ada suatu masalah dan resolusi ini adalah cara bagaimana karakter itu menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Kemudian ada reorientation, the ending or moral value. Jadi di reorientation ini di sini akan dijelaskan ending dari sebuah cerita, ada sad ending maupun happy ending, dan biasanya di reorientation ini dijelaskan pesan moral yang terdapat dari sebuah cerita tersebut. Dan reorientation ini adalah bagian opsional. Terkadang ada di dalam sebuah cerita, terkadang juga tidak ada. Oke, next is about characteristic of narrative text. Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri di dalam teks narasi ini, yaitu seperti adverb of time, past tense, specific characteristic, action verb, time conjunction, maupun direct speech. Nah, adverb of time ini adalah keterangan waktu seperti once upon a time, one day, long time ago. Nah, jadi ketika ada teks keterangan waktu seperti itu udah pasti teks narasi. Kemudian ada past tense karena di sini menceritakan masa lalu atau masa lampau, jadi menggunakan past tense seperti he lived in the jungle, kemudian she saw a big house, and the others. Kemudian menggunakan spesifik karakter seperti karakter-karakter yang tidak nyata dan tidak ada di dunia nyata seperti Aladdin, Snow White, dan seperti Cinderella and the other karakter. Kemudian menggunakan action verb seperti kill, fight, so, dan menggunakan time conjunction untuk membuat cerita urut dan jelas seperti then, when, after that. Juga di teks narasi ini menggunakan direct speech seperti what are you crying my friends, oh god let me come out. Jadi penggunaan direct speech ini digunakan oleh si karakter nanti yang ada di sebuah cerita teks narasi. Okay, after we know the structure of narrative text and then type of narrative text and then the characteristic of narrative text, now let's read an imaginative story together. You can see the text on the screen by the title Cinderella. Cinderella. Once upon a time, there was a kind girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. They were mean to her and made her do all the housework. But Cinderella stayed patient and always tried to be kind. One day, the prince invited all girls in the kingdom to a big ball. Cinderella wanted to go, but she didn't have a nice dress. Oh no, I don't have a dress, she said sadly. Then her fairy godmother appeared. She gave Cinderella a beautiful dress and glass slippers. Cinderella went to the ball and the
prince liked her very much because she was kind and gentle. In the end, they got married and lived happily ever after. Story teaches us to always be kind and patient even if people are mean to you, and good thing will come to you. Nah, setelah kita membaca teks narasi di atas, sekarang kita harus menentukan paragraf ini termasuk bagian apa. Di paragraf pertama, karena dia menjelaskan keterangan tempat, karakter maupun waktu, jadi di situ termasuk bagian orientasi. Karena dia menjelaskan tentang karakter yaitu Cinderella, kemudian keterangan waktu once upon a time. Nah, dari situ kita ketahui bahwa dia termasuk bagian orientasi. Kemudian di paragraf kedua itu termasuk bagian komplikasi. Mengapa demikian? Karena di sini muncul timbul permasalahan, yaitu Cinderella tidak mempunyai baju yang bagus untuk pergi ke pesta yang diadakan oleh pangeran. Nah, di paragraf ketiga ini adalah paragraf resolusi atau resolution. Mengapa demikian? Nah, karena di paragraf ini menjelaskan tentang datang seorang ibu peri datang kepada Cinderella dan memberikannya gaun yang cantik dan sendal kaca. Maka dari itu, bagian ini termasuk solusi atau resolusi. Nah, jadi di paragraf terakhir ini adalah bagian reorientation atau reorientasi. Mengapa demikian? Karena di sini dijelaskan ending dari sebuah cerita tadi bahwa Cinderella hidup bahagia dan menikah bersama pangeran, dan menjelaskan tentang pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Now, let's learn how to answer 5W plus 1H question based on an imaginative story. Yang pertama ada who. Who is the main character in the story? Nah, jadi di sini menanyakan siapa pemeran utama dari cerita tadi. Kemudian kita jawab yaitu Cinderella. Kemudian yang kedua ada where atau di mana. Dan pertanyaannya itu biasanya menanyakan tentang di mana pemeran utama melakukan sesuatu atau di mana kejadian itu terjadi. Nah, di sini where did Cinderella go one day? Jawabannya adalah to the big ball. Nah, kemudian yang ketiga ada when atau kapan. Nah, biasanya ini menanyakan tentang kapan cerita itu terjadi. Nah, di sini menanyakan when did the story happen? Nah, jawabnya itu biasanya once upon a time dan lain-lain sesuai konteks teks yang diberikan. Kemudian yang keempat ada what, apa. Contoh soal di sini ya, what did the fairy godmother give to Cinderella? Apa yang ibu peri belikan kepada Cinderella? Yaitu a beautiful dress and glass slipper. Kemudian yang terakhir itu why atau bagaimana. Nah, di sini menanyakan tentang why did the prince like Cinderella? Mengapa pangeran menyukai Cinderella? Dan jawabannya itu adalah because she was kind and gentle. Nah, selalu ketika ada pertanyaan why, pasti ada because. Jawaban karena. Nah, kemudian yang keenam ada how. How itu bagaimana? Di sini contohnya seperti how did the story end? Nah, bagaimana cerita itu berakhir? Jawabannya yaitu they got married and lived happily ever after. Dan itulah cara untuk menjawab pertanyaan 5W1H. And if you want to practice, try the question in the link in the video description. Good luck practicing. I hope today's lesson is useful for you. Thank you for watching. And don't forget to keep practicing your reading skill. I think that's all from me. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.